Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya adalah tentang unsur-unsur pembangun puisi. Kompetensi dasar 3.17 yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menemukan unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca atau didengarkan. 2. Mengidentifikasi majas, rima, kata-kata berkonotasi dan bermakna lambang. 3. Mengungkapkan makna kata berkonotasi dan bermakna lambang. 4. Menafsir makna puisi yang dibaca atau didengarkan. Yang kelima, mengungkapkan amanat puisi yang dibaca atau didengarkan. Baiklah, kita lanjutkan pada materi. Apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna yang menggunakan diksi, majas, rima, dan irama secara terpadu. Kekayaan makna yang terkandung dalam puisi dikarenakan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Kebahasaan yang digunakan dalam puisi tentu berbeda dengan yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun maknanya sangat kaya. Diksi atau pilihan kata yang digunakan mengandung banyak penafsiran dan pengertian atau multi-interpretasi. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu puisi berikut ini dengan judul Pidato Seorang Demonstran. Sekretariat Negara. Sekarang jelas bagi saudara bagaimana kebenaran hukum di Indonesia. Ketika kesukaran tambah menjadi, para menteri sibuk ke luar negeri, tapi korupsi makin merajalela. Sebab percaya keadaan berubah. Rakyat diam saja. Ketika produksi negara kosong, para pemimpin asyik ngomong. Tapi harga-harga terus menanjak. Sebab percaya diatasi dengan mufakat. Rakyat diam saja. Di masa gestop, rakyat dibunuh. Para menteri saling menuduh. Kaum penjilat mulai beraksi. Maka fitnah makin berjangkit. Oh, rakyat masih terus diam saja. Mereka diupah oleh jerit orang tua, tapi tak tahu cara terima kasih.
Setelah kita menyimak video tadi, maka kita akan bahas unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam batang tubuh karya sastra. Setiap karya sastra, entah puisi, prosa, atau drama, memiliki unsur intrinsik yang berbeda-beda. Unsur intrinsik puisi meliputi 1. Struktur fisik. Struktur fisik terdiri dari tipografi. Tipografi atau tata wajah atau perwajahan puisi yaitu bentuk tatanan penulisan puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, rata kanan kiri, bentuk tulisan yang kadang teratur, kadang zigzag, dan kalimat yang tak selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Setiap karya sastra, entah puisi, prosa, novel, perlu memperhatikan pemilihan diksi yang tepat dengan cara memahami karakter diksi pada setiap jenis karya sastra yang berbeda-beda. Karena puisi cenderung bukan karya tulis naratif atau deskriptif, maka pilihan kata pada puisi mesti diperhatikan secara cermat dan tepat, mungkin karena memiliki kaitan erat pada makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Berikutnya adalah imaji. Imaji adalah gambaran, kesan, atau apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu. Imaji bisa berupa gambaran visual, suara, bau, rasa, atau kombinasi dari semua indera tersebut. Maka kalau didefinisikan, imaji sama dengan citraan. Citraan adalah kata-kata yang dapat mengungkapkan sebuah pengalaman indrawi seperti penglihatan atau visual, pendengaran atau auditif, atau perasaan. Berikutnya adalah kata konkret. Dalam sastra, kita mengenal kata abstrak dan kata konkret dengan makna yang berlawanan. Kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Berkebalikan dengan kata abstrak, kata konkret merupakan kata yang memiliki rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Ciri-cirinya kata konkret memiliki makna yang bisa diraba, dirasa, didengar, dicium, atau dilihat. Berikutnya adalah bahasa figuratif. Bahasa figuratif sama dengan majas, yaitu kata-kata yang bersifat konotatif untuk menimbulkan efek-efek tertentu. Pada puisi, majas banyak digunakan untuk memperindah aspek pemilihan kata. Selain itu, majas juga digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara memancing imajinasi pembaca dengan menggunakan kiasan untuk mewakili pikiran dan perasaan seorang penulis. Ada beberapa banyak majas, antara lain majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Berikutnya adalah rima dan irama. Rima dan irama dalam puisi akan berbentuk keselarasan bunyi yang harmonis dan padu untuk membangun satu kesatuan makna yang utuh. Irama timbul karena pengulangan bunyi atau rima yang berturut-turut dan bervariasi. Rima sama dengan persajakan, yaitu pengulangan bunyi yang terletak dalam larik saja atau akhir larik saja.
Rima memiliki peran dalam menghadirkan keindahan puisi. Ada banyak jenis pola rima seperti pola A, B, A, B, A, B, B, atau yang lainnya. Irama adalah permainan bunyi pada akhir kata, frase, atau kalimat. Nada-nada pada puisi biasanya digunakan secara serentak dan berkesinambungan untuk membangun suara yang harmonis. Berikutnya adalah struktur batin. Struktur batin puisi terdiri dari 1. Tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisi. Gagasan ini merupakan landasan pemikiran penyair dalam menciptakan karya puisi. Kemudian yang berikutnya adalah rasa. Ketika menulis puisi, seorang penyair akan mengangkat satu tema dan pokok permasalahan. Rasa atau feel adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada puisi yang dibuat. Berikutnya adalah nada. Nada sering disebut dengan tone. Tone adalah sikap penyair kepada pembaca. Nada juga berkaitan dengan tema dan rasa. Penyair bisa menyampaikan tema yang diangkat dengan nada menggurui, mendikte, mengajak, atau dengan nada sombong dan merendahkan pembaca. Berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan inti dari penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Amanat menjadi dasar dan tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi tersebut. Kemudian berikutnya yang B adalah unsur ekstrinsik puisi. Apa itu unsur ekstrinsik puisi? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembangun puisi yang berada di luar naskah puisi yang memberikan pengaruh keberadaan karya sastra sebagai karya seni. Unsur fisik. Unsur ekstrinsik maksudnya meliputi unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang penyair atau penulis puisi. Latar belakang penulis sangat berpengaruh pada karakter sebuah puisi. Entah si penulis dari keluarga miskin, keluarga kaya, rakyat pinggiran, atau bangsawan. Kemudian yang kedua yaitu unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Ketika seorang penulis berada dalam masyarakat yang berbuat kerusakan, ada kemungkinan ia akan membuat puisi yang berisi kritikan atau nasihat kepada masyarakat. Kemudian unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu unsur nilai. Unsur nilai mencakup pada nilai-nilai pendidikan, nilai seni, nilai politik, nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain. Unsur nilai yang terkandung dalam puisi sangat memengaruhi baik tidaknya puisi karena menjadi daya tarik sendiri. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini ada manfaatnya, dan jangan lupa